Gede Mataram Islam tertua di Yogyakarta dan nomor 2 di Jawa, dibangun pada tahun 1589 atau abad ke-16. Masjid ini dirintis Ki Ageng Pamanahan dan dibangun masjid pada masa Panembahan Senopati, Raja pertama Islam Mataram. Dilanjutkan perluasan masa Sultan Agung 1640 dan arsitektur bangunan masih dipertahankan hingga kini. Berziarah ke makam Raja-Raja Islam Mataram pertama, kita akan berbusana tradisional layaknya abdi dalam. Karena makam ini merupakan peninggalan dari Mataram Tunggal, artinya belum ada Jogja Solo. Maka petugasnya di sini atau abdi dalamnya ada 2, baik dari Surakarta seperti saya ini dan bapak-bapak ini dari Keraton Yogyakarta. Saya pesan dari untuk mahasiswa dan anak muda, marilah kita lestarikan peninggalan sejarah budaya yang ada, khususnya kerajaan-kerajaan Nusantara, nggak hanya di Jogja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat milenial Indonesia, salam perjuangan. Saat ini saya berada di Kompleks Masjid Gede Mataram, Bantul, Yogyakarta. Masjid yang berdampingan dengan makam Raja-Raja Mataram Islam. Hari ini saya akan mengajak sahabat milenial Indonesia untuk berkeliling menyusuri Masjid tertua Mataram Islam, makam para Raja-Raja Mataram Islam, dan menikmati suasana kota tua Yogyakarta. Masjid Gede Mataram adalah masjid tertua di Yogyakarta. Masjid ini diperluas pada tahun 1640 oleh Sultan Agung atau Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Dari masjid inilah Kesultanan Mataram Islam memperluas kekuasaannya di seluruh Pulau Jawa dan Madura. Tahun 1628-1629 Sultan Agung menyerang VOC Belanda di Batavia. Dari tempat inilah merancang penyerangan tersebut. Oke, sahabat milenial, sebelum kita lanjut menyusuri tempat-tempat bersejarah tersebut, saya akan mengajak untuk menunaikan sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada tempat ibadah yang sangat mulia ini. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid utama kerajaan. Masjid ini terletak di selatan Pasar Kota Gede dan berada di sebelah barat Kampung Alun-Alun. Masjid ini berdiri dengan satu kompleks pasarean agung. Masjid Gede merupakan salah satu elemen catur gatra tunggal di sebuah kerajaan. Oke, sahabat milenial Indonesia, saat ini saya berada di ruang utama Masjid Gede Mataram. Masjid pertama kali dibangun di Yogyakarta atau Masjid Mataram Islam pertama yang dibangun di Kerajaan Mataram. Masjid ini dibangun oleh Sultan Agung. Masjid ada 2 koridor, bagian dalam dan bagian luar. Kalau bagian dalam itu dikhususkan untuk berhablum minallah. Bagian luar untuk hablum minannas yang kegiatan-kegiatan sosial dan bisa juga digunakan untuk beribadah. Maka dari itu saya mengajak sahabat milenial Indonesia, mari kita senantiasa memakmurkan masjid, karena masjid adalah tonggak perjalanan sejarah peradaban bangsa Indonesia dan kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya kerajaan Kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Dan saat ini kita masih melihat kokohnya peradaban Islam melalui peradaban yang diawali dari masjid. Oke, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di tempat ini dan kita akan ke makam para raja-raja di samping masjid ini. Pada ruang utama Masjid Gede Mataram Kota Gede ditopang 4 tiang untuk menopang atap. Tiang dinamakan Sakaguru. Secara garis besar, Masjid Gede Mataram dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu halaman,
pagar keliling, bangunan utama dan makam. Dan serambi ini berbentuk atap limas. Yang dihiasi dengan ukiran-ukiran tulisan Arab, dan atap masih asli yang terbuat dari pohon jati. Di serambi masjid ini terdapat beduk yang diberi nama Kiai Dondong. Selain kayu yang asli, tembok dan struktur bangunan masjid ini masih sama dengan bentuk aslinya. Oke, sahabat teman-teman, saya bisa menjelaskan tentang Masjid Gede Mataram, Yogyakarta. Kompleks masjid dikenal sebagai Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Kompleks masjid ini berada di Dusun Sayang RT 04, Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu komponen utama dalam kota kuno, ini bagian dari kota kuno adalah masjid ini, dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tadi kita sudah masuk ke dalam bagian masjid dan kita bisa melihat denah. Di samping masjid ini ada makam para raja-raja pertama Mataram Islam, dan akan kita kunjungi. Oke, sahabat milenial, saya akan mengajak untuk mengunjungi makam raja-raja yang telah berjasa mensyiarkan Islam, khususnya di Pulau Jawa dan Nusantara. Sahabat milenial Indonesia, kita akan memasuki kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam. Memasuki kompleks ini, kita akan melewati 3 gapura yang berukuran besar. Kompleks makam berdampingan dengan Masjid Agung atau Masjid Gede Mataram. Dan raja yang pertama kali menjadi raja di Kerajaan Mataram Islam adalah Kanjeng Panembahan Senopati bertahta Kerajaan Mataram 1579 tahun Masehi dan wafat 1601 tahun Masehi. Di tempat ini kita akan merasakan suasana zaman dahulu. Angin begitu kencang tertiup, menambah suasana karismatik, suasana indahnya pada masa dahulu. Sebelum kita memasuki makam, kita akan melewati 3 gapura yang berbentuk bangunan campuran Hindu-Buddha. Kita akan memasuki makam para raja-raja Mataram yang dimakamkan di tempat ini. Peziarah makam diharuskan berbusana kain jari, busana khas abdi dalam. Saat masuk makam, para peziarah harus melepas alas kaki dan dilarang membawa kamera. Kira-kira panjenengan bagaimana anak muda khususnya mahasiswa ini agar mencintai dan mengenal sejarah para leluhurnya yang berjasa
mensyiarkan Islam, membebaskan Nusantara dari penjajahan. Ya ini Pak anak muda kira-kira. Nah begitu ya, saya sebagai petugas Makam Raja-Raja Mataram yang berada di tempat ini, kami ini semua petugas, karena makam ini merupakan peninggalan dari Mataram Tunggal, artinya belum ada Jogja Solo. Maka petugasnya di sini atau abdi dalamnya ada dua, baik dari Surakarta seperti saya ini dan bapak-bapak ini dari Keraton Yogyakarta. Saya pesan dari untuk mahasiswa dan anak muda, marilah kita lestarikan peninggalan sejarah budaya yang ada, khususnya kerajaan-kerajaan senusantara, nggak hanya di Jogja saja, supaya mengenal sejarah para pendahulu, para tokoh-tokoh agama, para pahlawan yang pada saat itu melawan Belanda atau penjajah. Kita harus bisa mengambil semangat dari para raja-raja pada waktu itu untuk diterapkan di masa sekarang dan yang akan datang. Karena mungkin itulah yang bisa menyemangati para anak muda dan para mahasiswa bisa melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Hubungannya masjid sama makam apa nih Pak? Jadi begini, jadi di sini itu pusatnya Keraton Mataram. Jadi pada saat itu sebelum mendirikan Keraton Mataram ini sebuah hutan Mentawai, sebuah hutan. Nah itu pada saat itu Ki Gede Pemanan dan Pangeran Senopati itu mendapat hadiah bumi Mentawai dari Sultan Pajak. Jadi belum ada Mataram. Nah, beliau membabat hutan itu bertujuan untuk mendirikan kerajaan pada saat itu, dan di sini merupakan pesanggrahan atau rumah tinggal sementara. Kemudian beliau bikin langgar, belum masjid ya, untuk keluarga. Jadi dulu sebelum kerajaan itu pedukuhan dulu. Oh ya, pedukuhan. Bikin langgar, kemudian bikin pasar supaya perekonomian berjalan. Kemudian setelah di sini menjadi kabupaten, maka itu dibangunlah masjid. Meningkat jadi masjid. Ya, kemudian oleh Sultan Agung Raja yang ketiga itu disempurnakan ada serambi dan jagang yang kolam, kolam yang mengelilingi masjid itu. Berdirinya 1640 yang Sultan Agung itu. 45 atau 1640 lah nggak salah, Ya, 45. Jaya. Hanya di sekolah-sekolah itu terkenal banget Sultan Agung yang pernah ke VOC itu Pak. Di masjid itu namanya Masjid Gede Mataram. Karena itu masjid keprabon, artinya itu masjidnya raja. Ada jadi. Jadi kaitannya itu, karena itu masjid kerajaan. Dan sekarang posisi sekarang itu masjid tertua kedua setelah Demak. Oh, Demak, Jawa Tengah. Ya. Jadi Masjid Gede Mataram itu masjid tertua se-Jawa kedua setelah Demak. Jadi Demak dan di sini yang kedua. Karena setelah Demak itu nggak ada lagi masjid, dan di sinilah. Masya Allah. Oke Pak, matur nuwun. Oke teman-teman, mari kita bersama-sama belajar sejarah betapa pentingnya para raja-raja, sultan untuk memerdekakan bangsa, negara kita, Nusantara, sehingga kita bisa nikmatnya beragama, nikmatnya toleransi, nikmatnya kebebasan dari penjajahan. Oke, matur nuwun Pak. Kita kasih. Akbar.
Oke, sahabat milenial Indonesia, hari ini kita mengunjungi makam para raja-raja yang telah berjasa memperjuangkan peradaban di Nusantara. Sore hari ini kita akan berkeliling di Kota Tua, kota pertama kerajaan Mataram Islam yang belum pecah antara Surakarta dan Yogyakarta. Bagaimana indahnya di sore hari Kota Tua Yogyakarta? Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan keliling di Kota Tua sore hari, kita akan melaksanakan sholat asar dulu sebagai bentuk pengabdian kita kepada agama, bangsa, dan negara kita, dan kita mendoakan para raja-raja dan sultan yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat milenial, sore hari ini saya akan mengajak untuk berkeliling di Kota Tua, ibu kota kerajaan Mataram Islam pertama. Kita akan berkeliling dan melihat betapa indahnya kenangan Kota Tua dari masa lalu hingga masa kini, masih terasa indahnya di setiap sudut kota ini. Oke, ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota ini merupakan kawasan bersejarah atau The Old Capital City, tempat lahirnya Mataram Islam. Berawal dari berdirinya kerajaan di tengah hutan pada tahun 1575 Masehi, diprakarsai oleh Ki Ageng Pemanahan. Sebelum berdiri kerajaan Islam, seluruh tanah Jawa dikuasai oleh kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di wilayah kota ini. Sekitar abad ke-10, kerajaan Hindu Mataram memindahkan kekuasaannya ke Jawa Timur, sehingga wilayah ini kembali menjadi hutan. Sekitar 6 abad kemudian, Pulau Jawa merupakan kekuasaan dari Kesultanan Islam Pajang yang berpusat di Jawa Tengah. Sultan Hadiwijaya yang berkuasa saat itu memberi hadiah kepada Ki Gede Pamanahan karena prestasinya dalam mengalahkan musuh-musuh kerajaan. Dan Ki Gede Pamanahan pindah ke tempat ini beserta keluarganya dan pengikutnya untuk membangun hutan bekas kerajaan Hindu. Ki Gede Pemanahan membangun desa kecil di hutan tersebut, dan perlahan-perlahan desa semakin berkembang sampai Ki Gede Pemanahan wafat. Kemudian dilanjutkan putranya Panembahan Senopati yang terus membangun desa tersebut hingga menjadi kota besar yang akhirnya disebut Kota Gede.
samping Masjid Gede Mataram berdiri sebuah pasar tua yang dibangun Panembahan Senopati pada abad ke-16. Pasar ini masih berfungsi seperti pertama kali dibangun. Kota Gede adalah penghasil kerajinan perak yang mendunia. Sejak abad ke-16, kaum pribumi sudah membuat kerajinan ini yang dijual kepada VOC dan dijual kepada